Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk mengolah data jaringan dari AutoCAD menjadi Epanet dengan mudah. Nah, sebelum itu, ini sebenarnya saya sudah punya untuk jaringan distribusi per desanya di AutoCAD. Cuman ada beberapa hal yang perlu kita pastikan sebelum kita mulai untuk ekspor ke Epanet. Pertama kita cek dulu, ketika kita ekspor dari ArcGIS atau ArcMap menjadi AutoCAD, itu biasanya ada kesalahan di mana kita belum melakukan proyeksi pada file atau layer yang akan kita ekspor ke AutoCAD. Nah, maka dari itu biasanya ukuran jaraknya itu berubah. Nah, mungkin bisa kita cek di sini. Misalnya di sini saya ambil, biasanya saya pakai acuan jalan, contohnya di daerah ini. Kita cek dulu di AutoCAD, misalnya ini. Nah, kita ambil mana jaringan jalan saya. Nah, ini. Misalnya kita ambil di ini. Ini kalau kita cek di ArcMap kan ada ya. Ini kan bagian ini. Nah, itu kita hitung dulu. Kita ukur dulu jarak yang ada di ArcGIS. Kita pakai tools ruler atau measure. Nah, kita klik. Kita coba aja. Kita ambil usahakan yang paling lurus ya, teman-teman. Ini ke arah sini. Ini, bentar. Klik, ini arahkan saja, jangan diklik. Nah, kalian bisa lihat di ujung sini, itu segmennya, lengthnya itu 266,26,39 meter. Nah, kadang kalau kita nggak diproyeksikan ke UTM dulu, di AutoCAD, kalau kita cek, itu tadi yang tengah, oke. Kita ngeceknya pakai command distance. Aduh, ngelag. Nah, ini, kalian klik sini, dan ke kanan. Nah, ini kan 211,407. Jadi ada perbedaan. Atau misalkan mau kita cek lagi. Kita cari misalkan di lokasi yang lain seperti di mana ya? Bebas ya teman-teman sebenarnya. Nah, ini misalkan saya pakai titik ini. Ini kita measure dari sini ke sini. Itu 676,31 meter. Kita coba cek di AutoCAD. Itu yang ada di sini. Nah, ini. Kita pakai command distance lagi, Nah, kita arahkan ke sini. Nah, ini kan 532, teman-teman. Oh, beda-beda, kita salah. Ini ke arah sini. 676,70. Nah, sedangkan kalau di distance yang ini, itu ukurannya adalah 533. Jadi memang ada perbedaan selisih atau perbedaan jarak yang cukup signifikan, teman-teman. Nah, caranya adalah kalian seleksi dulu. Ini katut ke semua ya. Kita ambil saja untuk jaringannya. Mana jaringannya? Aduh, banyak sekali ini. Kita kopas ini. Ini kita punya jaringan ini. Oh, ini ada jaringannya. Gini aja. Ini kalian copy dulu atau kalian scale. Cara scalingnya gini, teman-teman. Ini kalian pindah. Misalkan kalian banyak ya. Kalian hanya perlu buat satu saja, teman-teman. Kalian tambah aja. Kalian buat AutoCAD baru. Nah, kalau ini kan default ya. Defaultku gini. Ini nggak perlu, teman-teman. Kita hapus saja. Kita masukkan ini. Ctrl C. Ctrl V biasa. Kita masukkan. Kemudian, ini kan ya masing-masing kan. Nah, kita seleksi semua. Komennya adalah gini, teman-teman. Ini saya ketik ya. Komennya SC, Enter, R, Enter, masukkan angka pertama, dan masukkan angka kedua. Ini, kita langsung praktekkan saja. Jadi seleksi semuanya, SC, scale, terus kita pakai titik acuan pertama, yang ini,
misalkan pakai ini, klik. Nah, gini kalian arahkan ke ini, reference. Kemudian klik lagi, klik. Untuk yang titik pertama ya teman-teman, tetap di titik awal tadi. Kemudian karena ini ortonya nyala, kalian bisa matikan F8 atau kalian klik ini. Klik yang di sini. Terus kalian cek di adjust tadi ukurannya berapa. Misalkan ini kita escape dulu. Ini ke arah yang paling ujung. Ini 6 mana tadi? 671,233. Oke. Kalian klik langsung aja 671,233. Enter. Nah, kalian bisa cek pakai distance. Klik dan klik. Nah, ini sudah 671,233. Ini sudah benar teman-teman. Jadi kalau kalian cek misalkan di sini, ini kita cek. Mana tadi? Ini ke sini. 266,263. Kita coba balik. Kita distance ini ke sini. Nah, 266,33. Jadi sudah benar sampai di meternya ya teman-teman. Ini sudah oke. Nah, terus karena ini kan sudah baru. Ini kita akan gunakan untuk ekspor ke e-paket. Nah, untuk ekspor ke e-paket, ini kalian perlu hapus semuanya teman-teman. Hal-hal yang nggak penting ini perlu dihapus. Jadi memang ini untuk kita gunakan di e-paket saja. Kita akan ambil hanya jaringan distribusinya. Tuh, lagi ya teman-teman. Ini karena aku pernah punya yang jadi satu, ini kita ambil aja. SC. Nah, ini. Ini jadi ini yang sudah terskala. Jadi ini juga perlu kita hapus teman-teman untuk apa kayak teks-teks dan lain-lain ini. Nah, kemudian nah ini arah-arah gini jangan ya teman-teman. Kita hapus saja. Jangan aja maksudnya. Maksudnya kita hanya perlu garis-garis saja. Untuk setiap ada arah-arah yang nggak jelas ini kita hapus dulu. Hapusnya bisa pakai delete biasa atau pakai iris bebas. Intinya dihapus. Nah, kalau dari sini ini kan sudah kelihatan hanya ada garis atau pipes dan juga ada junction. Nah, di sini kalian harus memastikan bahwa setiap titik pertemuan junction ini pipes-nya itu terputus. Misalkan gini, di antara dua junction ini kan satu pipes. Jadi jangan nyambung. Nah, terus pertanyaannya, Mas, ini aku terlanjur nyambung. Itu gimana caranya? Misalkan ini kalian join. Nah, gini kan. Nah, caranya adalah ini kalian geser dulu atau titiknya ini kalian pastikan bebas. Ini kalian geser aja dulu. Set. Nah, ini kan nyambung nih. Tapi aku butuh notes di sini. Aku males gambar ulang atau kalau gambar ulang kan susah ya. Kalian pakai komen namanya bricks. Nih, break. Break. Nanti kalian klik satu, geser dikit. Nah, gini. Tapi nanti pastikan jangan kena ini ya, teman-teman. Apa jenenge? Snap. Nah, kalau sudah kalian bisa tarik lagi ke sini. Jadi kayak gini. Jadi nanti ini sendiri. Kemudian pastikan kalau ini kalian blok itu dia itu satu titik, jangan sampai kayak gini. Nah, ini kan gak nyambung nih. Gak boleh. Jadi harus nyambung. Jadi syarat pertama adalah setiap ada nodes itu harus putus per garis.
Dan ini harus polyline teman-teman ya, pastikan polyline. Kemudian kalau kayak seperti ini, nah ini kan kalau misalkan terputus, ingin memutus, kita bisa pakai komen breaks. Kalian bisa pause, bisa cek ini breaks atau break, ya itulah. Kemudian ini kalian bisa pasang lagi lah buat tanda aja. Terus di sini ada beberapa ketentuan. Kalau ada pertigaan dalam saluran seperti ini, itu nanti akan menjadi sebuah nodes. Sebetulnya untuk nodes ini sebenarnya tergantung dari permintaan owner ya, atau permintaan dari yang terkait atau dosen mungkin. Itu di sini itu bisa diberi note sebagai keluaran desa atau bebas. Misalkan di sini kalian nggak ingin ada desanya, maksudnya ini hanya sebagai junction pertemuan, itu bisa. Cuma nanti demand-nya atau kebutuhannya dibuat 0. Nah, ini kalau kalian cek, ini per garis ini terpisah, teman-teman. Pastikan ini terpisah, dan pastikan ini itu, nah ini tuh nyatu kayak gini. Terpisah tapi tetap di satu titik. Nah, kalau saya klik, nah ini kan nggak ada flag ya, teman-teman. Jangan sampai ini nge-flag gini ya. Jangan sampai. Nanti kalian akan ada 2 nodes di sini. Jadi sebelum ekstrak ke paket, ini penting dulu untuk dipastikan. Saya tulis 1, pastikan untuk setiap pipes terpotong pada setiap node. 2, pastikan untuk tiap titik node pipes nempel. Nah, nggak nempel apa ya? Terhubung di satu titik yang sama. Tapi tetap terpisah. Nah, 2 syarat ini harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum kalian masuk ke paket. Aku ganti dulu warnanya biar nggak ini hijau. Nah, jadi 2 syarat ini wajib terpenuhi dulu ya teman-teman ya. Kemudian ini kalian hapus dulu untuk junction ini, karena kita nggak pakai ini. Aduh, nggak hapus. Aduh, sama reservoir kita hapus. Oke, ini sudah, ini terpotong per node. Nah, kemudian yang ketiga, pastikan setiap pipes berada di satu layer yang sama. Nah, ini maksudnya gimana teman-teman? Kalau kalian cek ini tak taruh atas misalkan di sini. Ini kan layer misalkan. Kalian milih-milih layer baik di sini, di ribbon atau di mana. Kalian cek, ini layernya itu harus sama. Misalkan kalian samakan lagi links. Nah, ini harus jadi satu layer yang sama. Nah, ini sudah bisa dimasukkan ke paket teman-teman. Nah, ini kan gini, jaringan. Ini saya hapus dulu. Nah, ini intinya ada 3 titik yang 3 poin yang harus dipenuhi. Kita hapus, kita save. Kalian bisa save misalkan pakai nama, bentar, saya save di mana ya? Download aja. Pakai nama misalkan export paket. Seperti aja. Get to paket. Nah, untuk yang belum tahu atau yang nggak familiar dengan paket, kalian bisa cek di Google untuk mencari paket, teman-teman. Nah, ini adalah software gratis ya, teman-teman. Dan nggak perlu nge-crack, tinggal download ini aja. Ukurannya juga kecil, 5 MB. Kalian tinggal download untuk convert dari AutoCAD menjadi EPANET. Bisa EPA SWMM juga. Ini pokoknya yang produknya dari EPA, dari US Army itu.
Nah, kalian download, accept, tinggal nanti kalian install. Itu teman-teman. Oh ya, beberapa hal ketika download itu nanti akan diminta untuk install satu komponen dari Windows, itu nanti kalian install aja. Oke. Setelah itu kalian bisa buka e-paket. Nah, tampilannya sederhana teman-teman untuk e-paket. Belum terbuka. Ini masih record kan? Oke. Nah, tampilannya sederhana seperti ini aja. Kalian tinggal klik open di sini. Oh, ini terbuka dua, teman-teman. Kita hapus satu. Nah, open, kalian masukkan hasil kalian tadi. Ini kan gini. Kalian buat all files. Nah, ini ada cat.epacket. Kalian masukkan. Nah, kenapa kok error? Saya lupa. Ini save-nya itu harus di XF, teman-teman. Jadi ini file save as. Nah, ini kalian rubah ke DXF. Nah, jadi ini harus di XF ya, teman-teman ya. Save. Kalian buka lagi e-packet. Tunggu loading. Open, kemudian cari. Nah, ini cat.epacket. Kalian open. Nanti banyak akan muncul seperti ini, teman-teman. Ini consider the following. Ini supaya dia kalau ada gap kecil banget itu dia masih terhitung bukan gap. Ini biarkan vertex dan ini kalian klik yang kalian pakai untuk pipes-nya, teman-teman. Nah, ini layer-layer yang diimpor, ini nggak perlu. Yang perlu kita cuma pipe-nya aja. Link sini. Kalian next. Memang di sini nggak muncul, teman-teman. Nah, kalian klik finish aja. Kemudian di sini kalian simpan, misalkan e-packet to e-panet. Nanti file yang disimpan adalah formatnya ini, teman-teman, .inp. Karena nggak bisa network ya, teman-teman. Save. Terus kalian bisa cek di download tadi, teman-teman. Itu nanti ini e-packet to e-panet. Nah, kemudian kalian bisa buka e-panet kalian. Ini agak loading ya, teman-teman, e-panet ya. Oh, bukan e-packet. Nah, kalian tinggal file, kemudian open. Nah, kalian masukkan yang INP, ini INP, kalian ganti. Kemudian masukkan yang e-packet to e-panet. Nah, jaringan akan langsung masuk seperti ini, teman-teman. Di beberapa case itu kalian akan agak susah ngezoomnya ya, teman-teman. Nah, untuk caranya itu gini, teman-teman. Misalkan ini kalian titik-titiknya itu agak jauh, kalian buat aja rectangle. Atau kalian buat aja polyline di atas gini, bebas, teman-teman. Buat batas zoomnya aja. Ini untuk layernya kalian buat menjadi sama seperti yang ada di ini pipes. Kita pakai links. Saya coba ya, saya save. Kemudian kok unable. Ini kita close dulu. Kita harus benar. Kita save. Nah, jadi tadi masih kebuka di e-packet, teman-teman. Jadi kita close e-packet, kita save untuk get e-packet. Kita buka e-packet. Terus kita open. Kemudian kita masukkan cat atau e-packet yang sudah update. Kita masukkan links di sini, mana links? Terus ini consider dan next. Kita finish. Kemudian kita save e-packet atau e-panet aja. Ini kita close dulu. Save. Yes. Kemudian kita buka e-panetnya. Agak loading ya, teman-teman ya.
Nah, kemudian kita coba open. Harusnya sih ada garis ke atasnya ya teman-teman. Coba kita cek. Paket atau epanet. Nah, ini kan ada garis batasnya. Ini harus kita hapus teman-teman. Kita klik aja sama delete. Yes. Karena ini nggak penting, nanti bakal error juga. Nah, gini teman-teman. Ini supaya kalian zoomnya nggak terbatas. Jadi kalian bisa nggak zoom agak jauh. Nah, terus di sini ini kalian masih belum masukkan apa-apa teman-teman. Tapi kalau kalian cek di ini, kalian ganti pipes. Misalkan kalian cek atau ini deh. Itu sudah punya yang namanya panjang teman-teman, length. Nah, seperti itu. Terus kemudian supaya kalian bisa ngisi dan bisa running, kalian bisa gini teman-teman. Kalian ekspor dulu. Ini cara yang cepet ya. Jadi kalian ekspor network. Nah, jadi kalian ini setelah kalian dari ePaket ke ePanet, kalian file, ekspor, terus pilih network. Terus ini kalian ketik atau buat aja lah ePanet edit save, atau kalian buat nama proyek kalian lah, bebas. Kalian tinggal buka di sini teman-teman. ePanet edit. Oh, kita refresh dulu. Disimpan di mana tadi ya? Kita coba cek. File export network ini, oh di latihan ePanet. Saya simpan di download aja kalau gitu. ePanet edit seperti ini. Kalian buka di download. Nah, ini kan. Aku sarankan untuk edit di Notepad++ ya teman-teman. Bagi yang belum tahu, kalian bisa cari di Google sama. Ini software gratis juga. ePanet, kok ePanet++. Notepad++. Nah, ini teman-teman. Notepad++, kalian klik yang download. Tinggal download yang ini. Yang paling terbaru lah. Nah, kalian klik kodok hijau ini. Atau bunglon kok kodok. Bunglon hijau ini. Nah, kalian tinggal download. Kalian tinggal install seperti biasa. Kemudian, ini kan gagal. Nah, gini. Nah, kemudian setelah kalian buka, jadi nanti gini. Ini ePanet edit, klik kanan, open with Notepad++. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman. Terus kalau kalian cek di ePanet, ini kan masih random ya. Nah, supaya aku tahu ini sebenarnya titik nama apa, daripada cek satu-satu gini lama, kalian bisa klik kanan di layar bebas. Klik kanan, option, notation, kalian nyalakan yang ada ID-nya. Kalian besarkan aja teksnya, misalnya 9. Oke, nah ini kan muncul. Ini harus kalian sesuaikan dengan apa yang ada di AutoCAD. Jadi kalian harus punya nama-nama, misalkan K untuk Desa Losari, H untuk Desa Sumberagung, G untuk Desa Jaan, I untuk Desa Ketawang, dan lain-lain. Jadi untuk cara edit gini teman-teman. Yang perlu diperhatikan dan sering bikin error, kalau kalian cek di ePanet itu ada banyak tabs, bukan tabs sih, bagian-bagian. Yang pertama ada junction, yang kedua ada reservoir, ada tanks, ada pipes, pumps, valve, text demand, status, patterns, curve, dan banyak ya teman-teman ya. Nah, untuk yang perlu diperhatikan di sini itu ada kayak misalnya ini nodes, vertices. Ini kan kita pakai nama-nama ya teman-teman ya. Jadi penulisan nama di sini itu sensitif teman-teman. Ketika saya ganti N2 ini menjadi A misalkan, maka semua N2 itu harus berubah menjadi A teman-teman. Nah ini kan ada N2. Ini kan ada N2 juga, N2 juga. Nah itu harus sama teman-teman. Nggak boleh misalkan ada N2, cuman N2 ini nggak didefinisikan sebagai apapun. Nah itu nanti akan jadi error teman-teman. Nah supaya nggak error dan supaya gampang, kalian bisa pakai fitur find. Ctrl F. Nah kalian find what? Misalkan saya cek dulu di ePanet N9 ini kalau di AutoCAD saya itu K. Nah, itu gini teman-teman cara gantinya. Di Notepad++, kalian ketik N9
pastikan menambahkan spasi teman-teman. Nah, jadi kayak gini. Terus masuk ke tab replace, misalnya kita ganti A. Spasi juga teman-teman, harus ada spasinya. Kemudian kalian klik replace all. Nah, itu nanti A ini N9 berubah jadi titik A. Kemudian misalkan di sini saya contoh 3 ya teman-teman. Lanjut aja. N17 di sini teman-teman. Ini kalau di ArcGIS itu L, ini L teman-teman. Nah, L kan. Itu kita ke Notepad++, kita find dulu. Find word-nya kita buat N17 spasi. Kemudian kita ganti L spasi. Kita replace all. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi semua yang N9, N17 itu berubah A, A, L. Nah, gitu. Atau satu lagi. Kalian di N16 itu kalau di AutoCAD J teman-teman. Nah, N berapa tadi? N19. N16. N16 spasi kalian ganti ke J spasi. Kalian replace L. Nah, ini kalau kalian cek di Notepad++ itu ada garis oranye teman-teman. Itu tandanya di baris itu kalian edit. Nah, jadi sebenarnya bisa kalian save, Ctrl S, maka jadi hijau. Kalau hijau ini artinya sudah di save. Kemudian kalau dicek, kita kan butuh reservoir ya teman-teman ya. Yang ada di atas ini kan reservoir. Nah, supaya kita buat reservoir, ini kan masih junction. Kalian pindah, misalkan di sini namanya N18 nih. Kalian cari N18 mana? Oh ini, N18. Nah, reservoir itu yang perlu diisi cuman ID sama head. Untuk patterns tidak perlu diisi teman-teman. Jadi, ini kalian enter. Kalian ketik aja N18 di sini. Kecil ya, sama ya, namanya sama. N18, ini. Kemudian headnya itu elevasi teman-teman. Kalian bisa pakai tab-tab atau spasi, bebas sih. Ini semua pakai spasi sebenarnya. Kalian buat spasi aja. Misalkan head itu elevasi teman-teman. Nah, habis ini akan saya bahas dulu. Tapi kalau ketika reservoir ini sudah masuk ke ini, N18 yang ada di atas ini harus dihapus teman-teman. Gini. Nah, jadinya seperti ini. Kalian save dulu. Nah, kemudian ini kan masih belum tertata ya. Misalkan kalian bingung tampilannya kok jelek, itu ada plugin teman-teman. Kalian buka di plugin, namanya itu apa ya? Aku lupa. Atau nggak usah dulu teman-teman. Biarkan gini. Atau kalian spasi manual aja sih. Nah ini. Nah ini. Kalian bisa atur spasi-spasi. Oh ini pakai tab teman-teman. Nah gini kan. Nah ini kan sudah ketata lagi. Biar nggak bingung. Spasi teman-teman. Diklik spasi. Nanti geser-geser sendiri. Nah terus. Yang perlu diisi adalah. Karena junction itu sensitif. Maka kita pakai find replace. Cuman kalau untuk elevasi itu nggak sensitif teman-teman. Ini kan miliknya N1 aja. Jadi nanti di lain-lain itu nggak disebut. Maka untuk elevasi kita perlu ketik manual di sini. Misalkan untuk N1 itu elevasinya, saya coba buka untuk data saya ya teman-teman supaya nggak bingung. Jadi di sini data saya yang ini. Nah ini sudah ada elevasinya seperti ini. Kemudian patternnya seperti ini. Misalkan saya pakai 50. Ini kalian ketik biasa saja 50. Terus ini kalian ketik 60. Berapa lagi tadi? 50, 50, 50 misalkan. 50, 50, dan seterusnya teman-teman. Elevasi ini perlu diedit. Demand itu yang dapat dari Excel, dari perhitungan kebutuhan air. Nah, ini kalian bisa isi demand-nya di sini. Untuk satuannya adalah liter per second ya teman-teman. Jadi ini pakai LPS teman-teman untuk demand-nya. Kemudian ini juga perlu diisi untuk head. Misalkan di sini reservoirku elevasinya di 300. Maka kalian isilah misalkan 300. Untuk pattern biarkan atau kalian bisa isi titik koma ya teman-teman. Nah, harus diisi titik koma seperti ini.
supaya menutup dari baris ini. Kalau nggak ada titik koma itu nggak nutup, teman-teman. Jadi nanti malah bikin error. Oke, setelah itu untuk yang perlu disetting lagi yaitu ada diameter, teman-teman. Diameter, roughness, udah sih, diameter dan roughness. Yang ini nanti akan masuk ke uji coba. Nah, setelah ini akan saya berikan tutorial bagaimana untuk mengiterasi. Tapi ini bukan tutorial, bukan ini ya teman-teman, bukan petunjuk yang bisa digunakan cepat ya teman-teman. Karena saya masih belum dapat gimana caranya supaya untuk pipa ini kemudian dibesarkan atau dikecilkan. Cuma saya sudah buat sistemnya, jadi nanti kalian bisa pakai. Nah, ini kalian save dulu kalau misalkan elevasi sudah terisi, demand sudah terisi. Diameter ini kalau misalkan kalian bingung, isi biarkan 12 saja. Roughness juga biarkan dulu, nggak apa-apa teman-teman. Nah, setelah sudah, pastikan ini hijau ya teman-teman ya, di save. Oke, terus setelah itu kalian buka lagi Depanet, file open. Ini kalian know karena ini kan yang lama, kalian buka yang terbaru, Depanet edit, open. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Kalian bisa nyalakan lagi untuk notation. Nyalakan semua aja nggak apa-apa. 9. Oke. Nah, ini untuk ini sudah ganti A, ini sudah ganti L. Untuk J sudah ganti. Untuk pipes juga gitu ya teman ya. Untuk ini kalian bisa ganti namanya menjadi KL atau AB atau apa teman-teman, bebas. Yang penting ini sudah tahu. Misalkan ini AN10. Nah, gitu. Oke. Di sini akan saya coba open untuk yang sudah saya isi dari apa sebenarnya elevation dan demand-nya. Jadi kita coba buka punya saya dulu. Nah, ini sudah saya edit seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita cek, ini coba aku ekspor dulu ya, punya aku ya. Export network. Misalkan gini, kita buka di Notepad++ juga, klik kanan, open with Notepad++. Nah, ini sudah terisi untuk ini, misalkan untuk diameter ini kan masih sudah saya atur. Ini coba saya ganti 12 ya, supaya sama kasusnya. Kalau ngedit di Notepad++ ini lebih cepat daripada kalian ngedit di Epanet langsung ya teman-teman ya. Kalian bisa spasi-spasi supaya rapi. Oke. Ini masih diameter, roughness, terus demand sudah terisi, elevasi sudah ada, panjang per pipanya sudah ada. Kalian save. Pastikan ini hijau. Kemudian kalian buka di Epanet file, open. Kemudian tadi kan di-download ya teman-teman ya. Download. Kita ganti ke INP. Tadi jaringan distribusi 2, open. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau kalian first running ini pasti error teman-teman. Nah, lihat ini kan error. Pasti negatif pressure karena jaringan pipanya kecil semua teman-teman. Nah, supaya cepat, supaya kalian mudah carinya, itu saya sudah buatkan. Jadi gini caranya teman-teman. Ini sudah gini, kalian kalau misalkan mau ganti background, klik kanan, option, background. Ini flow arrow juga dinyalakan, misalkan ke open. Nah, gini teman-teman, jadi ada arah panahnya. Nah, kalau di run, kalau misalkan cek, itu di map, kalian ganti nodes, misalkan aku mau tahu pressure. Kalian ganti pressure, listnya kalian ganti misalkan debit. Nah, ini kan masih
Nah, ini kan minus, masih nggak jelas ya teman-teman ya. Untuk pressure-nya juga banyak yang minus. Karena pipanya terlalu kecil teman-teman untuk debit yang sekian banyaknya. Nah, di sini kalian bisa buka browser kalian. Ini untuk website yang sudah saya buat ya teman-teman. Jadi ketik ini Epanet. Saya pakai magnifier dulu. Nah, ini kalian bisa open domain ini teman-teman. epanet.arenoi.studio.my.id. Nah, jadi ini sudah aku buatkan ini. Kalian tinggal login teman-teman. Nah, jadi misalkan aku buat di akun baru ya teman-teman ya. Misalkan di akun ini. Kalian klik epanet.arenoi.studio.my.id. Nah, kalian tinggal daftar. Kalian masukkan misalkan gini. Passwordnya apa ya? Ini. Tuh, lupa passwordnya sih. Ini aja. Daftar. Ini agak nge-lag ya teman-teman ya. Masih belum saya optimalkan banget. Kalian save aja biar nggak bingung. Nah, ini nanti kalian cek di email verifikasi di Gmail. Nah, ini kalian akan masuk di sini. Kalian tinggal buka linknya. Nah, ini sudah terverifikasi teman-teman. Tinggal kalian masuk aja. Nah, ketika kalian masuk, di sini sudah saya berikan 5 token. Jadi ini untuk apa? Untuk analisis pertama teman-teman. Kalau kalian buka pilih file, ini kalian masuk sini ya. Kalian klik pilih file. Kemudian kalian ambil. Nah, tadi kan yang jaringan distribusi 2. Yang ini tadi teman-teman. Yang ini masih diameter 12, roughness-nya masih kasar ya teman-teman ya. Hanya diedit elevasi dan demand. Nah, kalian open. Nah, nanti kalian ini kan ada biaya 5 token. Kalian jalankan analisis dulu. Tuh, ada kesalahan teman-teman. Sebentar, saya perbaiki dulu. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Tadi ada sedikit error, saya lupa server saya matikan. Tapi tenang teman-teman, kalau error gitu tokennya nggak berkurang teman-teman. Kalian pilih file, saya ulang ya. Kalian buka di ini, kalian pilih file, kemudian kalian ambil. Nah, ini kan yang sudah saya edit tadi. Nah, ini yang ada di sini tadi teman-teman. Nah, ini jaringan distribusi 2. Kalian jalankan analisis. Kalian tunggu. Nah, ini teman-teman. Ini kalian sudah selesai. Nah, di sini ini maksudnya gimana sih, Mas? Nah, karena kita butuhnya itu diameter, kalian masuk ke tab links. Kalian cek. Ini kan ada sudah ini kan. Nah, kalian sudah kan tahu diameternya berapa aja. Kondisi awal diameternya masih 12, roughness-nya masih segini. Nah, ini kalau dicek flow-nya ini kan, ini sudah ada. Cuman tadi kalau di running kan dia negatif pressure. Nah, kalau di sini memang tampilannya positif. Cuman kalau kita cek di kondisi akhir, kalian akan dapat rekomendasi untuk diameternya itu berapa, terus untuk ya diameternya berapa, roughness-nya berapa. Ini roughness ini juga sudah kalau misalkan dari sini sama ya biarkan sama seperti ini teman-teman. Cuman di sini itu masih ada masalah di mana kalau kalian cek di notes itu pressure-nya masih tinggi, masih 100 naik lah. Dengan max pressure itu kisaran di angka 80. Nah, kalau misalkan kalian cek untuk velocity di sini itu sudah aman ya, teman-teman. 0,3 sampai di angka 3 meter per second. Nah, mungkin ini ada beberapa sebagian, tapi ini sudah mentok ya teman-teman biasanya. Tapi nggak apa-apa. Ini kalau misalkan hanya satu, ini nggak apa-apa teman-teman. Tapi yang lain sudah aman.
0,9, 0,7, 0,3. Nah, ini kalian bisa pakai. Nah, jadi kalian ini bisa tulis di Epanet kalian. Misalkan di sini diameternya ini urut ya, teman-teman ya. AB 75. Terus 110, 150, 75, 40, 110, 125, 150, 200, 200, 200, 50, 90. Nah, ini kalian isi manual aja. 110, 40, 150, 90, 50. Ada yang kurang gitu. C. AB, CB, EC, EF, IF, 40. Ini 110, 125. Ya, oke. Bagi 125, 150 KH, KM 200 sampai ke MQ. MQ 200, kemudian 150 PO, 90 dulu teman-teman. Sorry. Nah, ini kalian ketik lagi. 90, 110, terus 90, 40. 90, 40, 150. Ya kan? 90, 110, 90, 40, 150, 90, kemudian 150. Kok ada yang kurang lagi? LC berapa? LC 150. HC 90. Oh ya, 90 yang ini. Oh, ini 150. Terus atasnya 150, 40. Atasnya 40, 90. CD 90. OA 110. OA 110, 90. Oh, ini ada 150-nya. Ini 150. Nah, ini diameternya sudah diganti. Kalian bisa pakai acuan itu. Atau kalau kalian males nulis, ini sudah aku sediakan buat yang males ini. Ini ada file jaringan INP, kalian tinggal ambil. Ini yang paling enak pakai ini, teman. Cuman token kalian sudah habis. Kalian bisa beli token. Nah, ini memang aku buat berbayar karena ini agak rumit bikinnya, teman-teman. Ini aku pakai Python untuk kalkulasinya, jadi memang langsung ya. Jadi kalian bisa ambil, misalkan mau beli 6 token, 13 token, atau berapa. Bebas. Nanti kalian pakai QRIS kok, teman-teman. Nah, ini. Kalian bisa cek. Nah, di sini kalian bisa scan, terus konfirmasi. Nanti kalian bisa hubungi kontak di sini ya. Misalkan saya sudah scan, sudah konfirmasi. Supaya cepat nanti kalian bisa chat di sini. Nah, balik lagi, kalau kalian misalkan setelah analisis ya, terus kalian keluar, ini sudah tersimpan, teman-teman. Nah, kalian lihat analisis. Ini dengan itu tadi, misalkan kalian coba ini, kalian save dulu, terus kalian buka Epanet, file, open, terus kalian ambil yang jaringan distribusi 2, kalian open. Terus coba kalian running deh. Nah, langsung successful, teman-teman. Kalian buat di sini, edit lagi, backgroundnya hitam, notationnya kalian ganti, ini masukkan semua, ini 9, oke. Nah,
Di sini kalau pressure memang masih tinggi teman-teman, karena belum di fix pressure. Nah, ini itu ada sistemnya sendiri, kalian bisa pakai nanti. Nah, kalian bisa lihat untuk velocity dia sudah direntang aman semua. Nah, hanya ini aja yang kecil teman-teman, tapi nggak apa-apa. Hanya 1 atau 2 itu masih diperbolehkan. Ini kan juga mendekati 0,3 teman-teman. Terus kalian bisa cek head loss. Head loss ini juga udah bagus di bawah 10. Ini kita matikan dulu biar nggak bingung. Nah, 5, 6, 8. Ini ya teman-teman ya. Terus nanti kalian bisa buka links ke flow teman-teman. Ini kalian bisa masukkan ke perhitungan hardy cross. Nah, nilai-nilai yang ada di sini kalian masukkan ke hardy cross kalian. Misalkan RSKK itu 72,5. Nah, ini input masuk ya teman-teman ya. Kemudian masuk ke jaringan KH 15,92, KL 17,04. Untuk pertama sebaiknya kalau hardy cross ini kalian bulatkan itu nggak apa-apa teman-teman. Tapi nanti pastikan sama. Tapi menurutku sih kalian pakai angka-angka kayak gini sih nggak apa-apa sih teman-teman. Nah, terus fiturnya lagi, kalau misalkan ini tunggu dulu ya, ini saya coba isi token dulu. Oke teman-teman, ini udah aku beli 28 yang paling ini. Nah, kalian tinggal masuk ke tab upload, kalian lihat analisis, kalian bisa isi fix pressure teman-teman. Nah, kalian tunggu. Nah, kalian bisa cek, ini masih ada tekanan. Cuman ini masih sudah oke semua ya teman-teman, bisa kita cek. Jadi ini memang masih belum terlalu optimal, jadi ini masih dalam pengembangan ya teman-teman ya. Tapi sudah bisa dipakai. Untuk coba kita cek untuk velocity-nya, nah ini masih sama ya teman-teman seperti yang sebelumnya. Kita tinggal ambil yang ini, versi final kemudian yang jaringan. Kita tinggal ambil aja. Ya berkurang 2 token lah, lumayan lah. Nah, untuk namanya nanti gini ya teman-teman, ada harinya sama ada post BRV. Kalian tinggal buka di Epanet, file open, kemudian yang tanggal berapa sekarang? 24. Nah, ini open. Kemudian kalian bisa running. Nah, di sini akan ditambahkan beberapa valve, teman-teman. Nah, kalian ganti dulu. Saya ganti dulu warnanya. Nah, kalau kalian cek di notes terus pressure, linknya tak matikan dulu, no view. Itu untuk pressure-nya sudah bagus, teman-teman. Ini jadi di angka 53, 50, 37, 10. Ini sudah bagus teman-teman. Untuk pressure itu maksimal di 80. Nah, ini sudah ditahan di sini. Ini tuh penahan teman-teman. Menahan supaya tekanannya nggak naik di nodes. Nah, ini kan ada PRV-nya. Jadi ini sudah otomatis terpasang teman-teman. Kalian tinggal pakai untuk laporan kalian. Nah, seperti itu dulu sebenarnya. Untuk ini masih dalam pengembangan, tapi sudah sangat bisa dipakai untuk velocity-nya, untuk ambil yang dimensi-dimensinya tadi. Meskipun ini masih ada yang payload ya, 10 meter ini. Terlalu rendah tekanannya, tapi nggak apa-apa. Tekanan terlalu rendah itu juga nggak bagus teman-teman. Karena apa? Karena kita butuh tekanan untuk menyalurkan ke rumah-rumah warga teman-teman. Nah, itu mungkin itu dulu. Semoga ini nanti bisa bantu ya, bisa lebih cepat buat analisisnya teman-teman. Kalian bisa ambil, ini murah kok teman-teman, hanya 8.900 untuk 6 token. Cukuplah untuk kalian misalkan mau nambah PRV sama nambah ambil INP-nya tadi. Nah, kalau mau lebih ya monggo. Kalau mau bareng-bareng sama teman-teman, kalian bisa ambil yang agak banyak. Jadi lebih hemat karena ini 900 saja per token. Kalau ini 1.500. Seperti itu teman-teman. Mungkin sekian untuk videonya. Saya akhiri dan terima kasih.